Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas kelompok kecerdasan buatan yang berjudul Pengembangan Kecerdasan Buatan dengan Python dari dasar hingga aplikasi lanjutan. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dr. Helawati, SSI MMM.Com, selaku dosen pengampu Kecerdasan Buatan F5A4. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Samila Salsabila dengan NPM 2022 10715269 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 9, yaitu tentang implementasi AI dalam dunia nyata, AI untuk deteksi penyakit. Contoh studi kasus yang saya ambil di sini berjudul penerapan AI dalam bidang kesehatan seperti deteksi kanker atau diagnosis otomatis. Machine learning sebagai cabang dari artificial intelligence bertujuan mengembangkan sistem yang dapat belajar mandiri dari data tanpa pemrograman ulang. Machine learning telah diterapkan di berbagai bidang, termasuk deteksi kanker payudara, penyebab kematian kedua terbesar pada wanita. Penelitian terbaru mengembangkan aplikasi machine learning untuk mengklasifikasi kanker payudara dengan akurasi 93% menggunakan algoritma KNN dan 88-73% dengan algoritma support vector machine. KNN unggul dalam kemudahan pelatihan dan efektif pada dataset besar, meskipun pemilihan nilai K dapat mempengaruhi hasil klasifikasi. Nah, di sini ada gambar perbandingan hasil klasifikasi kanker payudara jinak dan ganas. Penelitian ini menggunakan metode klasifikasi KNN dengan software RStudio. Setelah mendapatkan dataset, kemudian dilakukan tahapan pre-processing data dengan melakukan normalisasi data, kemudian dilakukan pembagian data dengan perbandingan 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Berdasarkan penelitian mengenai pengklasifikasian kanker payudara menggunakan algoritma KNN, kita dapat menyimpulkan bahwa studi ini mampu memprediksi jenis kanker apakah termasuk dalam kategori kanker jinak atau kanker ganas. Persentase klasifikasi penyakit kanker payudara adalah 62,7% untuk kanker jinak dan 37,3% untuk kanker ganas. Nah, selanjutnya yang B, AI dalam vintage. Penggunaan AI untuk analisis resiko keuangan, prediksi pasar saham, dan deteksi penipuan. Transformasi digital telah mengintegrasikan akuntansi dengan sistem komputer. Sistem informasi akuntansi dan financial technology atau vintage memanfaatkan inovasi teknologi untuk meningkatkan layanan keuangan. Meskipun membawa manfaat, vintage juga menghadirkan tantangan seperti resiko keamanan, perlindungan konsumen, dan penipuan komputer. Penelitian ini menunjukkan teknologi AI, big data, dan blockchain dapat membantu mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola resiko penipuan dalam vintage payment. Kesimpulan dari studi kasus ini, transformasi digital di sektor ekonomi menyebabkan peralihan kegiatan ekonomi dari tradisional ke digital. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan artificial intelligence, big data, dan blockchain membantu mencegah resiko penipuan komputer dalam vintage payment. Teknologi ini memberi keuntungan operasional dan kemudahan dalam pengidentifikasian, pengukuran, dan pengelolaan risiko. Oleh karena itu, penerapan dan pengembangan teknologi ini sangat penting untuk mencegah risiko penipuan komputer. Oke, selanjutnya ada AI untuk otomatisasi industri. Contoh studi kasus sederhana yang saya ambil di sini berjudul aplikasi AI dalam otomatisasi manufaktur dan industri 4.0. Pertumbuhan e-commerce di Indonesia sangat besar, dengan peningkatan mencapai 500% dalam 4 tahun terakhir yang tercermin dalam transaksi sebesar 27 miliar US dollar pada 2018. Untuk menyongsong era industri 4.0, Kementerian Perindustrian Indonesia merancang Making Indonesia 4.0 sebagai roadmap strategi implementasi. Meskipun demikian, penerapan sistem industri 4.0 dan Society 5.0 belum sepenuhnya diterapkan oleh masyarakat dan institusi pendidikan di Indonesia. Upaya yang dibutuhkan untuk mempersiapkan masyarakat dan akademisi menghadapi perkembangan ini yaitu yang pertama, peningkatan kualitas pendidikan, dan yang kedua itu ada pelatihan keterampilan digital.
Kesimpulan dari studi kasus tersebut adalah perkembangan e-commerce di era industri 4.0 telah mengubah cara hidup masyarakat dan industri, memudahkan transaksi jual beli, mengurangi biaya transaksi, dan mempercepat akses informasi. Society 5.0 ini menekankan pentingnya data bukan modal untuk mengatasi kesenjangan sosial termasuk di bidang kesehatan dan pendidikan. Era ini mengintegrasikan teknologi dengan manusia. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif, diperlukan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan sejak dini. Revolusi industri 4.0 membawa perubahan teknologi yang positif dengan fokus pada pengembangan kompetensi seperti berpikir analitis, kritis, dan kreatif untuk memecahkan masalah sosial di tingkat lokal maupun global. Itu saja, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.